Jadi cawapres Anies, Denny Siregar ingatkan nafsu besar Caimin di Pilpres 2019 silam. Kasus kardus durian masih mengintai. Apakah Caimin bakal lolos karena campur tangan Paloh? KS, apa sih yang nggak mungkin buat seorang Caimin? Semuanya mungkin. Apalagi ini berkaitan dengan mimpinya Caimin sejak lama untuk menjadi calon wakil presiden. Ingat kan dulu Pilpres 2019 Caimin itu punya nafsu besar jadi calon wakil presidennya Jokowi. Sehingga ketika pundaknya ditepuk oleh Jokowi aja, dia sudah senang banget dikira Jokowi akan menjadikannya calon wakil presiden. Caimin malah melakukan langkah yang tidak terduga menjadi calon wakil presidennya Anies. Dan Surya Paloh sebagai pemegang boneka tentu senang karena dengan gabungnya PKB ini bisa mencuci wajah Anies Baswedan yang selama ini kotor akibat politik identitas. Kalau kita bicara Caimin memang penuh dengan luar biasa. Sikapnya, gayanya, luar biasa. Dia bermain dan dia adalah pemain aman dalam setiap event apapun. Dia juga pemain yang sangat tega karena masih muda, tapi dia pemain lincah dalam perpolitikan nasional. Dia pernah menjadi Menteri Tenaga Kerja, pernah tersandung kasus kardus durian, tapi menguap begitu saja. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Jurnal 45. Populis.id, pegiat media sosial Denny Siregar mengingatkan nafsu besar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin di Pilpres 2019 usai menjadi cawapres Anies Baswedan. Denny Siregar awalnya mengaku kaget Caimin dideklarasikan sebagai capres Anies Baswedan karena PKB dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang merupakan anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP mempunyai jejak ideologi berbeda. Saya kaget juga ketika Caimin akhirnya masuk menjadi calon wakil presidennya Anies karena saya pikir waktu itu nggak mungkin di sana ada PKS, ucap Denny Siregar. Namun menurutnya tidak ada yang tidak mungkin dilakukan Caimin untuk menjadi cawapres. Denny pun mulai mengingatkan nafsu besarnya di Pilpres 2019 ketika Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi capres. Tapi apa sih yang nggak mungkin buat seorang Caimin? Semuanya mungkin, apalagi ini berkaitan dengan mimpinya Caimin sejak lama untuk menjadi calon wakil presiden. Ingatkan dulu Pilpres 2019, Caimin itu punya nafsu besar jadi calon wakil presidennya Jokowi, sehingga ketika pundaknya ditepuk oleh Jokowi aja dia sudah seneng banget dikira Jokowi akan menjadikannya calon wakil presiden, kata Denny Siregar. Meskipun demikian, Denny merasa maklum dengan Caimin yang memutuskan keluar dari koalisi pendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Tapi saya pribadi memaklumi kenapa Caimin keluar dari koalisi pendukung Prabowo. Kalau saya jadi Caimin, sudah pasti saya juga akan keluar koalisi. Enak aja, saya yang mengawali, saya yang ikut berdarah-darah. Sesudahnya tinggal menikmati tiba-tiba datang Golkar dan PAN minta jatah yang lebih besar dari saya. Prabowo-nya oke lagi, ya sudah, gak ada jalan lain kecuali keluar, ujarnya dikutip populis.id dari YouTube Cokro TV Kamis 7 September. Cadas betul ya Om Denny ini. Memang betul ya, Caimin ini mungkin sedang sakit hati banget sama Prabowo dan koalisi barunya. Maka dari itu, mumpung Surya Paloh dan Anies juga sedang mengincar kekuasaan dan lalu kemudian menawarinya jatah posisi cawapres, ya otomatis langsung diiyakan saja sama yang bersangkutan. Hanya saja, rencana Caimin yang mau nyawapres dengan bikin koalisi baru dengan Nasdem tersebut sepertinya makin kusut. Kenapa demikian? Ya, karena kasusnya dulu yang dikenal dengan istilah kardus durian mau digarap lagi oleh KPK. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada 2011 silam, dua pejabat Kemenaker ditangkap KPK. Keduanya merupakan anak buah Caimin saat menjabat sebagai Menaker. Beberapa waktu kemudian, KPK juga menangkap kuasa direksi PT Alam Jaya Papua, yaitu Darnawati.
Darnawati inilah yang kemudian mengungkapkan bahwa perusahaannya memberikan uang senilai 1,5 miliar rupiah kepada Caimin karena telah meloloskan PT Alam Jaya Papua sebagai kontraktor proyek Kemenaker di Mimika, Papua sebesar 73 miliar rupiah. Uniknya, uang suap untuk Caimin tersebut diberikan dengan bungkus pakai kardus durian. Nah, makanya disebut sebagai kasus kardus durian. Dan dalam waktu dekat tim penyidik KPK akan menggelar perkara kasus ini. Jadi disitulah nantinya pembuktian dilakukan. Apakah Caimin terbukti ataukah ia justru pandai menghilangkan barang bukti? Dengan demikian ada kepastian hukum yang dibuat untuknya. Tapi dengar-dengar, dengan Caimin merapat ke kubu Anies Nasdem, saya dapat selentingan kabar jika Surya Paloh bisa mengelola status hukum dari yang bersangkutan. Entah gimana maksud dari kata mengelola itu. Apakah Caimin yang terindikasi jadi tersangka ternyata nanti batal jadi tersangka alias bakal lolos? Who knows? Ya, kita lihat saja nanti bagaimana sepak terjang Caimin yang terkenal banget dengan kasus kudeta Gus Dur alias gurunya sendiri itu. Apakah akan mulus jadi cawapres Anies ataukah jadi tersangka pakai rompi oranye KPK? Hati-hati, kelola nafsu ya, Cak. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Anies panik, elektabilitas Anies Caimin tetap nyungsep usai deklarasi. Surya Paloh makin pusing, gak bisa putar otak lagi. Dan kalau dilihat berdasarkan hasil beberapa lembaga survei, mayoritas pemilih PKB itu adalah mendukung sosok Ganjar Pranowo. Nah, jadi itulah alasan mengapa elektabilitas Anies Baswedan dan Caimin justru semakin merosot pasca deklarasi sebagai capres dan cawapres. Semua ini maka saya dapat menyimpulkan kemungkinan besar pasangan Anies dan Caimin ini akan tersingkir di putaran pertama. Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar 16,5%, Ganjar Pranowo Ridwan Kamil 35,4%, Prabowo Subianto Erick Thohir 31,7%. Ya. Kemudian ini Ganjar Pranowo 35,4%. Ini mirip dengan hasil survei nasional kita bulan lalu, bulan Agustus. Kan kita menemukan ini yang dirilis. Yang pertama Ganjar 35 something kayak gitu. Ya, sekitar ini. Kurang lebih sama seperti ini. Kelihatan di sini yang berubah itu, atau walaupun berubah tidak signifikan daripada Anies tidak mengalami kenaikan lah setidaknya, dia stabil di situ. Ada satu capres yang tidak diperhatikan, bahkan sudah tidak lagi diomongkan, yaitu Anies Baswedan. Saya sudah memprediksi dulu kalau elektabilitas dan popularitas Anies Baswedan akan menurun pasca dia sudah tidak lagi menjabat sebagai gubernur DKI. Anies nggak punya lagi panggung gemerlap yang membesarkan nama dia. Dan di setiap survei dari lembaga survei yang kompeten, nama Anies terus turun persentase pemilihnya, meski dia tetap berada di nomor 3. Catat ya, pada waktu Anies masih menjabat gubernur DKI, selain yang membuat nama Anies Baswedan di survei-survei itu terus anjlok, selain dari panggungnya di Jakarta hilang, adalah karena sampai sekarang belum ada kesepakatan dari ketiga partai pendukung, yaitu Nasdem, PKS, dan Demokrat. Dari 3 partai ini, cuma Nasdem partai yang bermodal. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Jurnal 45. Jakarta CNN Indonesia, hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menyatakan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar memiliki elektabilitas paling rendah sebagai kandidat capres-cawapres meski telah resmi dideklarasikan. SMRC membuat simulasi 3 pasangan capres dan cawapres, yaitu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Caimin, Prabowo Subianto Erick Thohir, dan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil. Mengutip situs saifulmujani.com, hasilnya elektabilitas Ganjar Ridwan Kamil tertinggi dengan perolehan 35,4%, diikuti Prabowo Erick 31,7%, Anies Caimin hanya 16,5%, dan ada 16,4% belum menjawab. Ini reaksi publik beberapa hari setelah deklarasi Anies Muhaimin. Harapan bahwa suara pasangan ini akan meningkat pasca deklarasi belum terjadi. Kalau kita berpikir positif, mungkin karena mesin politiknya belum panas dan pemilih butuh waktu untuk antri masuk ke kotak Anies Muhaimin, kata Saiful Mujani.
Saiful menyatakan perolehan suara Anies Imin mencerminkan kekuatan dua partai, antara lain PKB dengan Nasdem atau Nasdem dengan PKS. Oleh karena itu, angka dukungan sekitar 16% cenderung logis karena mencerminkan dua kekuatan politik. Dia menekankan bahwa survei ini adalah simulasi untuk melihat bagaimana reaksi publik terhadap pasangan Anies Muhaimin setelah dideklarasikan. SMRC membuat skema Ganjar Ridwan Kamil karena ada kabar mereka akan diduetkan. Begitu pula Prabowo Erick Thohir. Akan tetapi, dua pasangan itu memang belum resmi dideklarasikan. Tentu saja pasangan Ganjar maupun Prabowo bisa berubah, tetapi setidaknya pasangan Anies Muhaimin kemungkinan relatif stabil, kata Saiful.